Shalom semuanya, kembali lagi TJIF. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan dalam keadaan yang luar biasa. Oke, hari ini kita mau ngapain? Udah pasti hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, mau memuji nama Tuhan bareng-bareng. Walaupun dalam lewat virtual kayak gini, tapi kiranya TJIF hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman. Oke, sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih karena Engkau boleh memberikan berkat pada kami yang luar biasa. Kami saat ini bisa menonton video ini, kami boleh sama-sama memuji dan mendengar firman Tuhan. Itu karena kebaikan Kau saja, Tuhan. Tuhan, sebelum memulai firman, kiranya Kau berkati setiap pembicara, setiap singer, maupun setiap pelayan-pelayan Tuhan, agar di sini bisa memberikan berkat buat teman-teman di rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, aku mau ingetin bahwa pengorbanan Tuhan bagi kita semua itu sangat besar dan sangat dalam. Dia dekat dan Dia adalah sahabat buat kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, teman-teman. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Yang Kau pikirkan
kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan pada saat ini. Kami ingin memuji Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih karena kami boleh saat ini menonton video ini, menonton YouTube Lumina Gracia ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan memiliki tujuan dan ada sesuatu di baliknya. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengar firman Tuhan, Tuhan yang boleh berkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman kepada kami, agar kami mendapatkan berkat, kami mendapatkan sesuatu dari firman hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, sobat-sobat, rekan-rekan muda
dari PD Lumina Gracia yang terkasih, pada kesempatan kali ini, saya, Romo Agustinus Haryadi SJ, akan membawakan firman Tuhan untuk mengantar kita merenungkan, mendalami tema ibadah kita pada hari ini, yaitu Start Your Engine. Mulailah menyalakan mesinmu. Dan untuk itu, kita akan mendengarkan Injil Tuhan dari Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Segera ia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat-sahabat muda yang terkasih, pandemi masih terus berlangsung dan kita semua merasakan betapa dampak dari pandemi COVID-19 ini menghantam kita dari berbagai sisi. Di Pulau Bali yang terkenal dengan pariwisatanya, laporan Dinas Pariwisata pada bulan Juni 2020 yang lalu menyatakan bahwa dalam kurun waktu 4 bulan sektor pariwisata di Bali mengalami kerugian sebesar 50 triliun rupiah dan 73 karyawan pekerja di sektor pariwisata mereka kehilangan pekerjaan. Menghadapi situasi seperti ini, seorang kepala desa di Buleleng, Bali melihat sebuah peluang. Ia melihat ada tanaman-tanaman di kebun yang existing di tempat mereka. Ada mangga, ada sayuran, ada kacang mede, ada juga lontar yang bisa dikelola dengan lebih baik. Lalu juga tanah-tanah di kebun yang belum terkelola dengan baik. Maka ia mengajak orang-orang di desanya, mereka yang pulang kembali ke desa karena kehilangan pekerjaan, untuk lalu mulai bersama-sama mengerjakan, mengelola kebun itu dengan lebih baik. Dan ternyata lalu kepala desa itu bisa mengupah mereka, penduduk yang kehilangan pekerjaan. Bahkan juga lalu mereka bisa membeli beras, bisa panen sayuran, dan tetap bisa mencukupi dan menghidupi kebutuhan keluarganya. Kisah lain muncul di daerah salah satu wilayah sudut kota Bandung, tepatnya di daerah yang bernama Cikapundung. Di sana juga banyak keluarga-keluarga muda yang terdampak pandemi COVID-19. Mereka kehilangan pekerjaan, sementara banyak istri-istri mereka yang masih ibu muda yang sedang hamil. Kepala RW di daerah itu melihat bahwa ada sebuah cara untuk membantu mereka. Maka ia menggerakkan pemuda-pemuda Karang Taruna dan ibu-ibu PKK untuk mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah. Mereka berkeliling diiringi tetabuhan, lalu sampah-sampah itu dipilah, dikemas, dan dijual kepada pengepul sampah.
Dan hasil dari penjualan sampah tersebut ditambah dengan donasi, sumbangan dari orang-orang setempat, ternyata bisa membantu ibu-ibu yang sedang hamil untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dengan gizi yang sehat, supaya kandungan mereka tetap dapat dijaga dan terawat dengan baik, sehingga nantinya bayi-bayi itu lahir dengan sehat. Yang mau saya sampaikan dengan contoh kisah-kisah ini adalah bahwa keberanian memulai sesuatu itu adalah sebuah mukjizat. Dan ternyata keberanian itu kemudian bisa menggerakkan yang lain, dan bahkan bukan hanya demi kepentingan diri sendiri untuk keberhasilan pribadi, tetapi untuk bisa membantu orang lain yang sedang berkesusahan. Rekan-rekan muda yang terkasih, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kisah penyembuhan Bartimeus, seorang buta. Dan Injil kisah tentang Bartimeus ini bagi saya membawa permenungan kepada dua hal pokok. Yang pertama adalah bahwa iman kita harus menjadi iman yang aktif, iman yang hidup. Berdoa itu tentu baik, memohon kepada Tuhan, tetapi hanya doa saja tanpa sebuah tindakan keberanian untuk memulai sesuatu, berbuat nyata, bisa menjadi hanya sekedar permohonan yang hampa dan tidak menghasilkan apa-apa. Maka kita mengingat pesan kata-kata dari surat Rasul Yakobus bahwa iman tanpa disertai perbuatan itu hanya akan menjadi hampa. Iman mendorong kita untuk berani memperjuangkan hidup, berani untuk berusaha dan memulai, meskipun itu kadang-kadang juga menanggung risiko. Memulai sesuatu pasti ada risikonya, bisa gagal, bisa berhasil. Tetapi keberanian untuk melangkah itu sendiri akan membuahkan kepercayaan kepada kita dan menjadikan iman kita sebagai iman yang hidup, iman di dalam tindakan, iman di dalam hidup yang nyata. Dan yang kedua, iman kita hendaknya semakin kuat. Strong faith. Bartimeus melalui kisah imannya memberikan teladan kepada kita. Ia berteriak dengan keras memohon kepada Yesus, bahkan juga ketika orang-orang di sekitar Yesus itu melarangnya untuk berteriak, menyuruhkan nama Yesus dan memohon pertolongannya. Ia tidak menyerah, tidak kemudian menjadi diam dan bungkam, tidak berbuat apa-apa. Kadangkala ada hal-hal yang membuat kita itu lalu cenderung atau mendorong kita menjadi diam, tidak berbuat apa-apa, memilih untuk tidak mengambil langkah apapun. Karena kekecewaan, karena kegagalan, karena kekurang sabaran kita, ataupun kekurang beranian kita. Yesus menghendaki supaya iman kita kuat, kita berani memohon, berteriak kepada Tuhan, dan percaya, bahkan juga meskipun belum melihat tanda-tanda keberhasilan dari usaha kita harus ingat dan yakin bahwa Tuhan akan memperhatikan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Maka iman yang kuat akan juga mendorong kita untuk semakin berani melangkah maju dalam hidup ini. Saya mengenal seorang bapak, seorang laki-laki Tionghoa di Semarang. Ia mengisahkan hidupnya kepada saya. Pada akhir hidupnya, dia sekarang masih hidup. Dia adalah pensiunan seorang eksekutif perusahaan ini, alat-alat farmasi, detailer, alat-alat kesehatan. Nah, bapak ini awalnya ketika masih muda, masih kuliah, ia sebetulnya ingin masuk kuliah seni rupa, tetapi orang tuanya, papanya itu menghendaki dia masuk sekolah kedokteran. Maka pada tingkat kelima, dia akhirnya drop out dari kuliahnya di kedokteran. Dan kemudian ia harus mulai untuk memikirkan bagaimana menyambung hidup, mencari nafkah. Maka ia awalnya mulai dengan hal yang sederhana, yaitu usaha sablon untuk bungkus roti. Kemudian ia berpindah usaha, mulai memberanikan diri untuk usaha masuk di bidang ini.
detailer alat-alat farmasi. Dan kemudian ternyata ia dipercaya oleh bosnya, lalu diangkat menjadi bagian marketing, menjadi supervisor, dan akhirnya menjadi branch manager. Nah, Bapak ini mengisahkan kepada saya bahwa untuk memulai sesuatu itu kita harus yakin bahwa dalam hidup ini kita sebenarnya diajak untuk menghidupi panggilan kita. Dan melalui pekerjaannya, menemukan jalan hidup pekerjaan yang pas bagi dia sebenarnya adalah mencari dan menghidupi panggilannya itu. Dan akhirnya menemukan panggilannya di dalam pekerjaan yang ia tekuni. Dan semangatnya itu membawa pada sebuah sikap yang kedua, bahwa sebetulnya ketika kita memulai sesuatu, teman-teman perlu ingat, kita harus mau dan mampu. Harus ada kemauan yang kuat untuk memulai sesuatu, karena itu pasti juga berisiko. Mampu saja tetapi tidak mau, ya tidak akan terjadi apa-apa. Kemampuan itu bisa dipelajari, tetapi kemauan karena ada sebuah dream, ada sebuah mimpi tentang masa depan, akan mendorong kita untuk berani memulai sesuatu dan kita lalu belajar. Maka berani belajar, berani untuk juga menerima masukan-masukan, termasuk juga belajar dari kegagalan adalah sebuah cara untuk memulai sesuatu, to start your engine. Dan yang ketiga, memang yang namanya selain kecerdasan otak pikiran, yang namanya kecerdasan emosional dan juga spiritual itu penting. Kita mendapatkan contoh misalnya pengusaha Mas Pion itu hanya lulusan SMP, tetapi ia punya insting naluri bisnis, melihat ini bisa menghasilkan uang, maka ia kemudian menjadi orang yang sukses juga. Demikian juga Bapak ini, Pak Yamanta ini, dia tidak lulus kuliah kedokteran, tetapi melalui usahanya dan dia punya semangat bahwa apapun yang ia kerjakan, ia berusaha melakukan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya, dengan harapan, dengan mengukir prestasi-prestasi, ia akan selalu diingat oleh bosnya, oleh pimpinannya. Dan benar, dari yang awalnya hidupnya itu sungguh pas-pasan, harus mengatur, mengecatkan ikat pinggang, akhirnya dia ketika pensiun, dia pensiun sebagai seorang eksekutif. Anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik, istrinya setia menemani dia, dan mereka menjadi keluarga yang sejahtera, dan sampai sekarang pun mereka masih aktif di gereja, mereka bahkan juga kerap kali menunjukkan kemurahan hati kepada orang-orang yang miskin. Karena mereka orang-orang yang juga mengalami berjuang dari bawah, berhasil, dan itu disertai bukan hanya dengan usaha, tetapi juga dengan doa. Mereka berdoa rosario, novena, doa kepada Tuhan Yesus. Mohon berkat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dan ternyata usaha yang sungguh-sungguh, berani jatuh bangun, disertai dengan doa, itu akan membawa buah yang manis. Dan biasanya orang yang berasal dari perjuangan yang dari bawah sungguh, itu malahan akan menjadi orang-orang yang berhasil kalau mereka tekun dan tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan. Nah teman-teman, sobat-sobat muda yang terkasih, kita juga ditantang pada masa pandemi COVID-19 ini untuk berani berusaha, berani memulai sesuatu, mengembangkan keterampilan kita. Jangan hanya menjadi generasi rebahan, mulailah sesuatu, dan menyalakan mesin itu berarti adalah juga menyalakan pikiran kita, menggerakkan pikiran, hati, kehendak, tangan kita, berusaha supaya usaha kita itu kelak juga mendatangkan buah-buah yang baik bagi kita, apalagi akan menjadi semakin baik juga kalau kita lalu mendatangkan kebaikan bagi sesama. Sabda Tuhan sudah disampaikan kepada kita, mari kita melaksanakannya. Amin. Oke, kita masuk dalam sesi persembahan buat teman-teman yang mau memberi, buat teman-teman yang mau menyisihkan sedikit untuk memperluas kerajaan Allah dengan ketulusan hati teman-teman. Boleh banget transfer di rekening ataupun QR code yang ada di bawah sini nanti yang akan ditampilin. Dan itu harus menggunakan kode unik 001. Jadi contoh gini, jika teman-teman mau transfer 10.000, maka disertakan kode unik seperti 10
0.001. Jadi harus ada 001-nya di belakang. Oke? Selamat memberi. Tuhan, kami ingin mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Engkau yang mengenal kami, tahu cerita kami. Ubahkan kami Tuhan, sempurnakan, agar menjadi karya yang indah. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kuatkan kami Tuhan, kami percaya sampai pada akhirnya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu,
Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah TJIF kali ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini dan sepanjang ibadah TJIF pada malam ini, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau tutup bungkus dan berkenan atas persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk Romo Suharyadi yang telah membawakan firman-Mu hari ini, kiranya Engkau selalu sertai kehidupan dan pelayanannya. Berikanlah senantiasa kesehatan, hikmat, damai sejahtera, dan sukacita yang daripada-Mu, agar apapun yang dikerjakan Romo Suharyadi menjadi berkat dan berkenan sesuai kehendak-Mu. Tuhan, sungguh kami berterima kasih dan bersyukur atas firman dan pengajaran yang telah disampaikan melalui Romo Suharyadi. Kiranya firman ini dapat kami renungkan dan menguatkan iman kami akan bimbingan dan penyertaan-Mu di sepanjang jalan kehidupan yang kami tempuh. Dan bahwa seluruh berkat yang kami terima hanya berasal daripada-Mu saja. Kami berdoa bagi komunitas Lumina Gracia Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menuntun kami di komunitas ini untuk saling bertumbuh, menguatkan, dan melayani. Kiranya Engkau pakai Lumina Gracia dan setiap dari kami secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami juga berdoa untuk Universitas Prasetya Mulia. Berkatilah universitas kami agar dapat selalu memberikan pendidikan yang terbaik. Berkati dan sertai setiap faculty member, staf, dan teman-teman mahasiswa agar dapat diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani kegiatan belajar mengajar. Kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, Engkau yang Maha Tahu atas segala kesulitan dan pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Engkau memberkati dan memampukan kami untuk melalui pandemi ini. Engkau sertai dan berikan hati yang takut akan Tuhan pada pemimpin kami di pemerintah dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga setiap langkah, keputusan, dan kebijakan adalah yang terbaik bagi bangsa kami. Kami berserah dan percaya akan rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Weh, pada ngopi nggak? Boleh. Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya? Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh. Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut. Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya? Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Ngopi diadakan setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih? Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meets dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you. Oke guys, segitu dulu briefingnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Jangan lupa besok ada podcast. Jangan lupa siap-siap ya. Bye-bye. Oke. Jadi besok podcast jam 8. Sampai ketemu. Jam 8 malam. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye. Bye. Oke, sip.
It's showtime. Shalom Pure People di rumah, balik lagi dengan host kece kalian, gue Marco Darmawan dan gue Rivel. Selamat datang kembali di Pure Talk. Tuhan Yesus bilang, barang siapa nggak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa. Semakin dekat Tuhan tuh makin banyak tantangannya loh. Oh iya ya, aku tuh mengalami pembedaan demi pembedaan karena aku tuh disayang Tuhan gitu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan tuh nggak yang kita udah stuck sampai ada di posisi itu aja, tapi kalau bisa kita juga berbuah. Jangan lupa nonton Pure Talks setiap hari Rabu jam 8 malam di live YouTube Lumina Gracia Community. See you Pure People. Allah Bapa yang Maha Baik dan penuh cinta, kami orang-orang muda yang ingin mengikuti putramu dengan lebih dekat, mencintainya dengan lebih erat, pada hari ini bersama-sama berkumpul sebagai kelompok persekutuan doa Lumina Gracia untuk semakin berani memulai sesuatu karena yakin bahwa rahmat-Mu, berkat-Mu sungguh menyertai kami kalau kami berani untuk berusaha. Kami ingin agar hidup kami menjadi sebuah nyala api. Kami sadar bahwa kami harus bergerak, berbuat sesuatu agar kami dapat memperoleh rezeki. Maka ya Tuhan, terima kasih atas sabda yang Kau sampaikan kepada kami, sabda yang mengajak kami untuk semakin menghidupi iman. Jadikan iman kami iman yang hidup, iman yang aktif, iman yang juga semakin kuat ditempa oleh macam-macam tantangan, kegagalan, kesulitan. Tetapi kami ingin selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu tidak pernah melupakan kami kalau kami mau bertekun di dalam usaha, kalau kami berani untuk berbuat yang benar. Maka ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk sobat-sobat muda persekutuan doa Lumina Gracia dimanapun juga, semoga mereka kau limpahi rahmat, keberanian untuk melangkah, untuk mengembangkan diri di masa yang tidak pasti dan tidak mudah ini. Dan semoga Kau menyertai mereka agar tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan, jatuh bangun, sehingga akhirnya mereka menjadi para pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini, menjadi orang-orang yang semakin juga peduli pada sesama sebagaimana Kristus selalu peduli, bahkan memberikan hidupnya bagi kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga teman-temanku, sahabat-sahabat muda, persekutuan doa Lumina Gracia, dalam usaha, belajar, bersekutu di dalam iman, kita selalu dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Oke, TJF hari ini sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal, pertengahan, akhir, hingga sekarang ini. Luar biasa. Kiranya bisa menjadi berkat buat teman-teman semua dan hati kita kira dipenuhi oleh sukacita hanya dari Tuhan saja. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Dan juga TJF ini dilakukan 2 minggu sekali. Jadi pantengin terus YouTube-nya Lumina Gracia. Bye-bye.